Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke subtema 3 pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ya, sekarang buka bukunya halaman 78 ya. Di sini ya kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng. Oke, hari ini kita akan belajar menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng ya. Untuk materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai menilai kejadian yang terdapat dalam cerita ya. Sedangkan ini kita belajar menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng ya. Apa teacher itu bedanya cerita dan dongeng? Kalau cerita itu menceritakan tentang bisa menceritakan tentang nyata ya, bisa juga atau tidak nyata. Tapi kalau dongeng kalau dongeng itu cerita yang tidak nyata. Nah, tidak nyata itu biasanya terdapat pada zaman dahulu ya. Misalkan ada dongeng Timun Emas, dongeng Malin Kundang ya, ada banyak lain dongeng-dongeng lainnya ya. Oke, di sini ada teks burung bangau dan seekor ketam ya. Oke. Menilai kejadian yang terdapat dalam cerita, dalam dongeng itu intinya kita harus cermat, kita harus memahami ya bacaan yang terdapat dalam dongeng ya. Kita baca dulu bacaan yang terdapat dalam dongeng. Misalkan di sini ada dongeng burung bangau dan seekor ketam ya. Nah, di sini kita baca dongeng ini dari awal sampai akhir dengan cermat ya. Dari situ ya, setelah kita baca dan kita pahami isi dari dongeng tersebut, kita bisa menilai kejadian yang terdapat dalam cerita ini ya. Misalkan ya di sini ada tokoh bangau. Nah, burung bangau ini ya kira-kira seperti apa ya, wataknya seperti apa ya, terus terdapat di mana, kejadiannya di tempat apa. Nah, itu kita harus baca benar-benar dongeng ini ya. Nah, dongeng burung bangau dan seekor ketam ini ya bisa kalian baca ya sendiri-sendiri di rumah ya. Karena dongengnya ini panjang dan bagus untuk dibaca ya oleh kalian masing-masing. Oke, selanjutnya Nah, di sini ada unsur yang terdapat dalam dongeng ya. Nah, dongeng ini juga memiliki unsur ya. Ada unsur misalkan judul ya, judul. Unsur-unsur cerita yang terdapat dalam dongeng. Ya, sini ada judulnya apa? Misalkan ya kita tulis burung bangau dan seekor ketam ya, burung bangau. Nah, ini judulnya ya. Lalu unsur ceritanya selain ada judul itu ada tokoh. Nah, tokoh yang terdapat dalam dongeng itu ya kalian tulis ya, ada berapa. Misalkan ada bangau ya, selain bangau siapa lagi kalian tulis. Nah, ini tokohnya ini judul ya. Unsur cerita yang dapat dalam dongeng itu ada judul, ada tokoh, terus ada juga tempatnya, tempat kejadiannya. Nah, tempat kejadiannya tulis di mana? Apakah di sawah atau di pinggir danau, apalagi di hutan? Kalian tulis tempat kejadiannya ini
merupakan unsur ceritanya ya yang terdapat dalam dongeng. Lalu selain judul ada awal ceritanya nak ya. Nah, awal ceritanya kalian tulis ya. Seperti apa awal ceritanya, kalian menulisnya di sini ya, termasuk dalam unsur cerita juga. Setelah awal cerita ada lagi ya pesan moral ya. Nah, setiap dongeng ya atau cerita itu bisa kita tulis pesan moralnya seperti apa. Misalkan kita tidak boleh menebang hutan sembarangan, karena kalau jika kita menebang hutan sembarangan kita akan menghadapi banjir. Itu misalkan contoh pesan moralnya ya. Nah, ini boleh kalian baca burung bangau dan seekor ketam ya di dongeng tersebut, kira-kira pesan moralnya seperti apa ya. Selain pesan moral kalau ada awal cerita pastinya ada akhir cerita ya yang seperti apa juga. Nah, kalian tulis akhir ceritanya. Lalu ada tempat. Nah, ada tempat ya. Kalau tidak muat tempatnya di sini, kalian tulis juga di sini. Jadi unsur yang terdapat dalam cerita itu ada judul, yang pertama ada tokoh, ada tempat, awal cerita dan akhir cerita. Setelah itu pesan moral ya. Nah, bagaimana kalian bisa cara mengisinya ya? Kalian baca dengan cermat ya, baca dengan sungguh-sungguh, lalu pahami isi dari dongeng tersebut, lalu bisa kalian isi ya di unsur-unsur cerita yang terdapat dalam dongeng. Baiklah, selanjutnya ya, buka halaman 81. Di sini kita akan belajar mata pelajaran IPS mengenai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya ya. Oke. Kalian lihat nak, pertama-tama kalian lihat ya gambar pada halaman 81 ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Nah, ini gambar wayang golek. Ini gambar wayang golek. Apa itu wayang golek? Wayang golek merupakan boneka kayu dalam seni pertunjukan tradisional Sunda. Nah, jadi wayang golek itu ya boneka kayu dalam seni pertunjukan tradisional Sunda. Nah, yang kita bahas di sini ya, di sini ada pengrajin kayu namanya Pak Karna. Nah, di tempat lingkungan Pak Karna ini terdapat sumber daya alam yaitu kayu. Nah, kayu tadi ya, berhubung di tempat Pak Karna ini di sekitar tempat tinggalnya sumber daya alamnya banyak kayu ya. Jadi Pak Karna ini ya memilih pekerjaan yaitu dengan cara sebagai pengrajin yaitu membuat wayang golek. Nah, wayang golek ini ya bahannya dari kayu. Nah, kayu itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, misalkan ya ini Pak Karna ini di area tempat tinggalnya itu sumber daya alamnya banyak terdapat kayu. Jadi makanya itu Pak Karna menjadi seorang pengrajin ya, membuat wayang golek. Nah, kayu ya, selain wayang golek ya, sumber daya alam kayu itu banyak kita manfaatkan lainnya. Misalkan ini biasanya dikerjakan oleh seorang pengrajin ya. Misalkan membuat kursi ya. Kursi-kursi yang ada di rumah kita yang bahan dari kayu itu terbuat dari bahan alam ya, kayu ya, bahan alam sumber daya alam kayu. Nah, misalkan kursi jati, misalkan lemari ya yang terbuat dari kayu itu merupakan sumber daya alam ya, dibuat oleh pengrajin kayu ya. Selain wayang golek ini, kayu banyak bisa dibuat benda-benda lainnya ya. Oke, selanjutnya buka halaman 82, mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Nah, oke.
Kita lanjutkan, sumber daya alam yang digunakan oleh Pak Karna adalah kayu ya. Kita masih membahas mengenai kayu. Tahukah kamu dari mana asalnya kayu berasal? Ya, dari mana kayu berasal? Lalu apakah kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ya, nah sekarang tugas kalian mengamati gambar yang terdapat halaman 82. Nah, dari mana kayu itu berasal? Kita bersama-sama lihat ya, bagian ini ya. Nah, kayu pertama kali itu berasal ya dari pohon di hutan. Nah, pohon di hutan ya, ini merupakan proses pengolahan kayu oleh pengrajin ya. Kayu ya, kita mendapatkannya di hutan, di pohon di hutan. Nah, ya, bisa kalian lihat pohon di hutan itu tinggi tebal ya. Nah, sehingga bisa kita manfaatkan ya pohon tersebut. Nah, lalu pohon ditebang ya, pohon ditebang. Setelah itu dapat menjadilah kayu dan kayu diangkut ke kota ya. Jadi kayu itu sumber utamanya dari pohon ya. Setelah ditebang ya, jadilah kayu dan diangkut ke kota. Setelah itu kayu diolah oleh pengrajin menjadi barang kerajinan. Nah, barang kerajinan bisa berupa apa saja. Salah satunya tadi yang dibuat Pak Karna itu wayang golek ya. Selain wayang golek masih banyak barang lainnya yang kita bisa buat dari bahan kayu. Nah, setelah itu barang kerajinan dijual ya, barang kerajinan dijual. Nah, di gambar ini itu merupakan kursi yang terbuat dari kayu ya. Bisa kita jual kalau sudah jadi dalam bentuk barang ya. Setelah diolah menjadi barang itu bisa kita jual ya. Lalu setelah dijual, barang kerajinan kayu yaitu digunakan oleh konsumen ya. Nah, inilah penjelasan mengenai sumber daya alam ya. Sumber daya alam kayu ya. Nah, kayu ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher pada hari ini ya. Semoga apa yang teacher sampaikan itu bisa berguna bagi kalian. Selamat pagi.